Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu melalui Antioquia Ladies Fellowship dalam tema Mencintai Sampai Terluka. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan masih menolong kami sampai saat ini. Dan saat ini kami mau merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-29, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kejadian 29 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Dalam pelarian Yakub ketika ia dikejar oleh kakaknya sendiri Esau, maka ia pergi dan bertemu dengan Laban. Maka ketika dia berada di rumah Laban, di sanalah dia bertemu dengan cintanya. Putri dari Laban yang bernama Rahel membuat ia tertarik dan mencintainya. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, cintanya yang begitu luar biasa, cintanya yang begitu kuat. Maka untuk 7 tahun ia bekerja di rumah Laban, dianggapnya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Dan kita lihat apa yang terjadi. Karena diungkapkan di sana kekuatan cinta yang luar biasa, maka dia mengorbankan apapun bagi dia. Yang penting aku mendapatkannya. Maka dikisahkan bahwa dalam perjalanan cintanya dia itu, ketika waktu 7 tahun sudah berlalu, maka dia harus mendapatkan Rahel. Tetapi ketika hal itu justru yang terjadi sebaliknya, ia tidak mendapatkan Rahel tapi ia mendapatkan Lea, di mana Laban menipu Yakub sehingga ia tidak mendapatkan Rahel pada waktu itu. Maka seorang laki-laki seperti apa yang merasakan seperti ini? Dia merasakan betapa Yakub yang merupakan sebagai orang tua tetapi menipu dia sebagai anak. Dan itu pasti sangat menyakitkan. Yang jelas hari itu pasti sangat menyakitkan. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan cintanya. Justru orang yang tidak dicintainya malah diberi kepada dia. Dan kita melihat apa yang terjadi. Dikatakan oleh Laban, "Engkau harus 7 hari bersama dengan Lea. Baru engkau boleh bersama-sama dengan Rahel. Dan engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi. Maka engkau sepenuhnya memiliki Rahel yang kamu cintai." Sekilas ketika kita membaca bagian ini tampak biasa saja. Sekilas begitu indah perjalanan cinta yang digambarkan di sini. Tetapi justru banyak hal yang terjadi. Banyak pergumulan yang terjadi. Bahkan kesan yang begitu aman, kesan yang begitu nyaman. Karena cinta yang begitu luar biasa. Tapi sejujurnya justru Yakub mengalami penipuan dan penderitaan yang luar biasa. Yakub bukan hanya ditipu oleh mertuanya, namun mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Diperlakukan oleh Laban pada waktu itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Selama 14 tahun penantian mendapatkan Rahel secara utuh. Maka dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa Laban telah berlaku curang terhadap Yakub. Dia bukan hanya berlaku curang, dia telah mengubah upahnya.
10 kali berubah. Artinya apa? Dia memperlakukan semena-mena kepada Yakub. Maka itu menjadi hal yang sangat menyakitkan. Dia sudah ditipu, Rahel menjadi Lea. Sekarang upahnya pun berubah-ubah sebanyak 10 kali. Hal yang berikut yang dilakukan oleh Laban adalah ayat pasal 31 ayat 39. Ketika ada binatang buas menerkam kambing domba peliharaannya, maka dikatakan dia dituntut oleh Laban untuk menggantinya. Ketika ada yang mencuri kambing domba baik siang maupun malam, maka Yakub harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Tetapi dikisahkan selama Yakub memelihara kambing domba, tidak pernah ada keguguran. Artinya dia begitu luar biasa memberikan waktunya untuk memelihara kambing domba itu, sekalipun dia menderita. Dia berani menderita karena dia punya cinta yang luar biasa untuk mendapatkan Rahel. Maka dikatakan di dalam ayat selanjutnya seperti ini. Kejadian 31 ayat 40. Yakub justru ternyata mendapatkan perlakuan ketika siang hari di panas terik. Maka dikatakan aku dimakan panas hari waktu siang. Dan waktu malam dikatakan dan kedinginan waktu malam. Kemudian lagi gak berhenti di sana. Dan mataku jauh daripada tertidur. Artinya siang malam waktunya Yakub untuk menjaga kambing domba begitu luar biasa. Sinar matahari yang terik menghanguskan kulitnya. Dingin di waktu malam membuat dia menggigil. Dan matanya jarang tidur. Artinya semua dia lakukan. Semua dia perbuat demi cintanya kepada Rahel. Sekilas kita melihat betapa terlukanya seorang Yakub untuk mendapatkan Rahel. Namun kita melihat dikatakan bahwa ketika dia merasa diperlakukan seperti itu, tapi dia tidak pernah berhenti. Karena kekuatan cintanya itu sudah melekat begitu erat. Dan dia tetap berjuang di sana. Berbeda dengan melukai orang yang dicintai. Siapa salah satu orang yang digambarkan di dalam Alkitab? Justru dia melukai orang yang dia cintai. Maka kalau kita membaca tentang Sikem, anak Hemor, raja orang Hewi, di mana Dina anak Yakub diperkosanya. Jadi dia mencintai tapi dia memperkosa. Dia menyakitinya. Melukai orang yang dicintai. Kemudian juga kita melihat salah satu tokoh digambarkan di dalam Alkitab. Dia mencintai sampai melanggar peraturan sebagai nasir Allah. Yaitu Simson dan Delila. Saking cintanya kepada Delila, dia berani melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh malaikat Tuhan kepada ibunya. Supaya jangan sampai rambutnya digunting. Tapi cinta dia membuat dia rela melanggar sebuah aturan sebagai nasir Allah. Maka dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Kita melihat kecantikan Delila membuat Simson mau melakukan apapun yang diminta oleh Delila. Dan yang terjadi justru dia menjadi terluka karena dia melanggar sebuah aturan. Maka dari sini kita melihat ternyata mencintai sampai terluka itu sudah terjadi. Melukai orang yang dicintai pun terjadi. Mencintai sampai melanggar sebuah aturan pun sudah dikisahkan dalam Alkitab. Sekarang kita melihat mencintai sekaligus mengorbankan diri. Itu ada pada siapa?
Yang Alkitab sedang mengajarkan kepada kita. Karena cinta ia terlahir dalam dunia. Karena cinta sekalipun ia ditolak, dia tetap datang ke dalam dunia. Bahkan dikatakan, karena cintanya kepada manusia dia rela tersalib. Bahkan mati di atas kayu salib. Demi hidupku dan hidup kita semua. Maka dari sini kita belajar, kalau Yesus menunjukkan cintanya dengan mengorbankan nyawanya, maka menjadi berbeda ketika Yakub mencintai Rahel dan mau menerima perlakuan curang dan jahat dari Laban. Namun Yesus mencintai sampai merelakan nyawanya mati di atas kayu salib untuk hidup kita semua. Maka dari sini apa yang kita bisa pelajari bersama-sama? Bagaimana dengan kita melihat kehidupan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Banyak orang dia terluka karena cintanya pada pekerjaannya. Banyak orang terluka karena cintanya kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Cintanya kepada keluarga membuat dia terluka. Banyak juga orang dia terluka, bahkan dia mengorbankan dirinya demi cintanya, sebuah ambisi dalam diri dia. Tak berhenti di sana. Banyak orang yang terluka karena cintanya kepada pasangannya. Dia melakukan hal itu. Dan itu hal yang biasa. Cinta yang digambarkan seperti ini. Cinta yang biasa. Loh, kok bisa cinta yang biasa? Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melakukan hal yang sama. Maka sebagai wujud orang yang percaya, kita harus melihat bahwa cinta yang luar biasa yang digambarkan kepada kita adalah, adakah kita mencintai Tuhan sampai terluka? Banyak orang mampu mencintai dunia ini sampai terluka. Dia berbohong, dia melakukan apapun. Tapi kepada Tuhan belum tentu. Artinya, kalau orang mencintai untuk ukuran dunia, banyak orang terluka di sana dia lakukan. Tapi untuk Tuhan tunggu dulu. Maka di sini dikatakan sedikit sekali orang yang mencintai Tuhan, apalagi sampai terluka, apalagi mau mati. Sedikit sekali. Bahkan semakin langka di zaman modern ini. Waktu untuk beribadah aja kita berhitung. Waktu untuk kita berdoa aja kita berhitung. Untuk hadir, untuk beribadah, untuk ikut persekutuan. Antioquia Ladies Fellowship aja kita masih berhitung. Untuk berdoa, apapun kita masih berhitung. Apalagi kita mau merenungkan firman Tuhan. Aduh Pak, udah capek merenungkan firman Tuhan. Hari-hari merenungkan firman Tuhan, aku semakin termenung dan aku tak melakukan apa-apa. Apalagi kita mau melakukan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Tapi berapa banyak yang kita lakukan. Berapa kali kita mengatakan, aku mencintaimu Tuhan. Tapi berapa kali kita menyangkalinya. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak peduli kita sebagai kaum wanita. Bahkan bapak-bapak, anak-anak itu pun selalu terjadi. Maka kita akan melihat rata-rata semua manusia selalu cenderung berhitung untuk mencintai Tuhan. Dengan demikian, mencintai sampai terluka, cenderung kita berani lakukan untuk sesama kita manusia yang saling menguntungkan. Tetapi untuk mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untukku dan untuk kita semua, maka itu kita masih perhitungkan. Maka kita harus hati-hati.
lagi dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai wanita, sebagai perempuan, mewujudkan cinta yang sebenarnya, yang sejati itu memang tidaklah mudah. Bagaimana mungkin aku harus mencintai sampai terluka? Tapi kita harus menjalaninya. Kita mencintai suami, kita mencintai istri, kita mencintai anak. Berkali-kali keluarga kita menyakiti kita. Apakah kita berhenti untuk mencintainya? Enggak, kita akan terus berjuang sekalipun kita tersakiti. Maka semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan semakin menggores diri hal-hal yang tidak sesuai dengan cintanya Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, maka cinta kita kepada dunia semakin kita pinggirkan, dan itu memang menyakitkan. Maka hati-hati buat kita untuk memiliki cinta yang mulia dari Tuhan. Kita butuh berserah penuh kepada Tuhan, dan itu telah diberikannya kepada kita orang yang percaya. Maka memiliki cinta yang mulia dari Tuhan, maka kita akan berjuang mewujudkan cinta yang mulia juga kepada Tuhan. Itu hukumnya bagi kita. Nah, sekarang kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita, berapa jauh kita berjuang dalam kehidupan kita? Tersakiti, ya, tapi tetap mencintai. Sebagaimana Paulus, dia semakin mengasihi Tuhan sekalipun dia tersakiti. Dia semakin berjuang mempertahankan imannya sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita wujudkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ingat, Tuhanlah yang akan menopang kita melalui tuntunan Roh Kudus yang akan memelihara hati kita, pikiran kita untuk tetap mempunyai cinta yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau begitu mencintai kami. Biarlah hari-hari yang Tuhan beri bagi kami mengisinya di dalam cinta kami kepada Tuhan. Kami sudah menerima cinta yang mulia daripada Tuhan. Maka sudah sewajarnya bagi kami untuk memiliki cinta yang mulia kepadamu ya Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan bagi kami. Hamba berdoa secara khusus buat ibu-ibu yang ada. Tuhan, Engkau yang menolong akan kehidupan mereka. Di tengah-tengah pergumulan mereka dalam keluarga. Di dalam rumah tangga. Di dalam mendidik anak-anak. Di dalam hubungan suami istri. Hubungan dengan saudara bersaudara. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah pribadi anak-anak-Mu. Menopang, memberikan hikmat. Memberi pengetahuan. Sehingga boleh berjalan di dalam tuntunan dan belas kasihan Tuhan. Kami sungguh percaya setiap kami yang terus berharap kepada Tuhan selalu ditolong dan dimampukan oleh Tuhan. Dan biarlah hati kami terus pasrah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibu-ibu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup mereka juga terus persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.